Fido Aktari selaku host dan narasumber saya Rina Oktapiani dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Bengkulu. Baiklah, saya akan bertanya langsung kepada narasumber yaitu Rina Oktapiani. Pertanyaan pertama, topik apa yang akan Anda presentasikan? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di dalam Jurnal Kajian Jurnalisme terakreditasi Sinta 4 diterbitkan oleh Universitas Padjadjaran. Nah, di sini saya akan membahas tentang manajemen strategi redaksi dan bisnis koran olahraga Top Score dalam menghadapi persaingan dengan media online di era konvergensi media. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana latar belakang dari judul artikel yang Anda review? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Nah, dalam buku jurnalistik yaitu teori dan praktik, Ormasi Olahraga selalu mengisi berbagai format media cetak, entah itu berbentuk berita artikel ataupun tajuk rencana. Banyak media di Indonesia, entah media cetak, elektronik ataupun online, yang punya rubrik khusus yang membahas olahraga, televisi dan radio. Tadi kan kita sudah membahas tentang latar belakangnya. Ya. Nah, kali ini permasalahan apa yang diangkat dari topik ini? Nah, di sini saya mengangkat permasalahan tentang bagaimana manajemen redaksi dan bisnis dalam menghadapi persaingan di media online dalam era konvergensi media. Pertanyaan keempat yaitu, dalam artikel yang Anda review, metode apa yang Anda pakai? Oke. Nah, dalam jurnal kajian jurnalisme ini menggunakan metode studi kasus, di mana studi kasus ini adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Metodologinya itu ke dalam 3 hal berdasarkan tujuan dan tipe pertanyaan. Di antaranya ada eksploratoris, deskriptif, dan juga eksplanatoris. Nah, di sini eksplanatoris lebih menitik beratkan pada pertanyaan apa, deskriptif itu pada pertanyaan apakah, siapakah, dan dimanakah, sedangkan eksplanatoris itu pada pertanyaan bagaimana dan mengapa. Selain itu, untuk menganalisis manajemen redaksi Top Score ini, peneliti menggunakan konsep manajemen redaksi Conrad, atau yang bisa disebut pendapatnya itu ada 4 tahapan utama dalam manajemen redaksi untuk memproduksi materi. Nah, jadi yang dimaksud dalam konsep itu tadi yaitu yang pertama ada perencanaan, kemudian perorganisasian, kemudian pergerakan, dan juga pengawasan. Nah, biasanya konsep ini itu dikenal dengan planning, organizing, kemudian actualing, dan juga controlling, atau bisa disingkat dengan POAK. Dalam artikel yang Anda review, di sana terdapat media cetak harian Top Score. Bisa dijelaskan apa maksudnya? Harian Top Score sebagai salah satu media cetak olahraga di Indonesia yang kalah kecepatan dengan media online. Nah, jadi harian Top Score itu harus bersaing di tengah pesatnya perkembangan internet gitu. Nah, karena apa? Karena memang persaingan antara media cetak dan media online itu jadi isu yang sering dibahas oleh para pakar dan juga praktisi media. Seperti yang kita ketahui nih, kan setiap perusahaan itu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Yeah. Nah, bisa dijelaskan apa kelebihan dan kekurangan dari harian Top Score ini? Oke. Untuk kelebihan koran Top Score ini, dia ketenaran nama. Yang pertama, harian Top Score itu cukup terkenal di kalangan penyuka olahraga, khususnya sepak bola nasional. Kemudian yang kedua ada mendalam. Jadi media cetak memiliki kelebihan yaitu mampu membuat berita atau tulisan panjang. Nah, jadi media online itu sebenarnya bisa melakukan hal serupa, sama gitu. Tapi mereka dibatasi waktu yang cepat atau deadline untuk menerbitkan berita tersebut gitu. Kemudian yang ketiga ada akurat. Jadi harian Top Score ini memiliki unsur akurat yang lebih baik dibandingkan dengan media online. Kelebihannya ada lagi data. Jadi salah satu kekuatan harian Top Score ini adalah data gitu. Sedangkan kekurangannya nih. Nah, kekurangan dari harian Top Score ini adalah yang pertama adalah kecepatan berita. Kemudian kemudahan akses, kemudian multimedia. Manajemen redaksi pasti memiliki konsep yang harus dijalankan. Nah, konsep apa nih yang akan Anda jelaskan pada topik ini? Jadi dalam media massa itu dikenal juga sebuah konsep bernama manajemen redaksi. Nah, yang pertama itu ada perencanaan. Jadi perencanaan itu dibutuhkan oleh redaksi untuk menyusun konten berita. Kemudian perorganisasian. Nah, jadi setelah tahap perencanaan, tahap berikutnya adalah
perorganisasian. Nah, di dalam tahap ini itu masing-masing jajaran redaksi mulai melaksanakan tugasnya gitu kan. Kemudian ada pergerakan gitu. Pergerakan itu berarti pemimpin redaksi atau wakil pemimpin redaksi itu mengarahkan staf redaksi bekerja sampai dengan tugas dan tanggung jawab yang sudah dibahas dalam perencanaan dan juga perorganisasian. Kemudian yang terakhir ada pengawasan. Nah, pengawasan itu suatu usaha itu untuk mengetahui kondisi dari kegiatan yang sedang dilaksanakan. Media top score kan semakin menurun dibandingkan dengan media online yang semakin meningkat. Nah, upaya apa nih yang selama ini dilakukan oleh media top score? Itu seperti yang pertama ada segmentasi konsumen gitu. Kemudian proposisi nilai. Nah, jadi proposisi nilai ini yang dijual oleh harian Top Score adalah berita yang eksklusif dan juga panjang. Saluran. Nah, semua konten dapat dimasukkan ke dalam website gitu kan. Yaitu apabila harian Top Score punya saluran banyak seperti agen koran dan juga jasa cetak yang membutuhkan pengeluaran banyak. Kemudian ada hubungan pelanggan, arus pendapatan. Nah, sebagai salah satu pemasukan, maka perusahaan punya 5 pemasukan, yaitu yang pertama ada koran, kemudian iklan, aktivasi, rubrikasi, dan juga online. Kemudian sumber daya utama. Nah, jadi Top Score adalah media yang produknya informasi seputar olahraga gitu. Jadi sumber daya utamanya adalah sumber informasi dari berita olahraga gitu kan. Jadi aktivitas kunci adalah aktivitas yang harus diambil perusahaan agar beroperasi dengan sukses gitu. Kemudian kemitraan utama. Nah, Top Score sudah memiliki relasi atau hubungan keredaksian dengan media asing. Kemudian struktur biaya. Jadi struktur biaya adalah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk produksi yang meliputi kegiatan media massa. Pertanyaan terakhir nih. Bagaimana kritik Anda mengenai jurnal yang sudah Anda review? Jadi kritik saya terhadap jurnal yang sudah saya review itu sesuai atau tidak gitu dengan teori manajemen media massa yang sudah saya baca atau pernah saya pelajari gitu kan. Jadi yang pertama ada pokok bahasannya yaitu tentang manajemen redaksi. Nah, menurut Conrad dalam jurnal kajian jurnalisme ini, konsep ini sama seperti yang ada dalam buku manajemen media massa karangan Ade Putranto Prasetyo yang saya pegang ini, yaitu manajemen redaksional media cetak itu memiliki 4 tahap atau 4 konsep. Nah, yang pertama tadi ada yang sudah saya sebutkan yaitu planning atau perencanaan, kemudian yang kedua ada organizing atau perorganisasian, kemudian actuating atau pergerakan, dan juga controlling atau pengawasan. Nah, kemudian pokok yang kedua itu ada redaksi Top Score. Di dalam jurnal kajian jurnalisme sangat jelas membahas masalah manajemen media cetak. Nah, namun di dalamnya tidak dibahas atau disebutkan masalah struktur organisasi media gitu kan. Sebagaimana yang ada di dalam buku manajemen media massa karangan Ade Putranto Prasetyo seperti yang saya pegang ini, di dalamnya ada dewan redaksi, pemimpin redaksi, kemudian sekretaris redaksi, redaktur pelaksana, redaktur atau editor, koordinasi liputan, wartawan, koresponden, kontributor. Padahal poin tersebut itu menurut saya sangat penting gitu untuk disebutkan dalam jurnal kajian jurnalisme itu, karena kelengkapan itu bisa membuat jurnal yang sangat menarik gitu kan. Kemudian yang ketiga, poin bahasannya yang saya kritik itu tentang kegiatan pergerakan atau actuating. Nah, dalam jurnal kajian jurnalisme, kegiatan pergerakan itu adalah memproduksi berita dari peliputan hingga siap terbit gitu. Sedangkan di dalam buku ini yang saya lihat atau yang saya baca itu ada 4 kegiatan penting yang dilakukan dalam tahap ini gitu, dalam tahap pergerakan gitu. Yang pertama ada motivasi, kemudian komunikasi, kepemimpinan, pelatihan, dan juga pengawasan. Jadi menurut saya di dalam jurnal kajian jurnalisme ini tidak dibahas tentang itu gitu. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari narasumber. Semoga materi yang disampaikan semoga bisa bermanfaat. Saya Devi Oktari sebagai host dan narasumber saya Drina Oktaviani undur diri. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.